Ketemu lagi dengan saya. Untuk hari ini saya akan melanjutkan video tentang MPS dan juga MPC, yakni membahas tentang konsumsi dan tabungan. Di pembahasan sebelumnya di fungsi linier kita telah membahas tentang konsumsi dan tabungan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional. Hari ini kita ingin melihat lebih detail terkait dengan bagaimana sebenarnya kita melakukan atau mencari nilai MPS itu dan MPC itu dari aspek ataupun dari sudut pandang turunan ataupun diferensial. Jadi Keynes itu menyampaikan hubungan antara konsumsi, saving, dan pendapatan sebagai Y sama dengan C ditambah dengan S. Artinya pendapatan itu menurut Keynes itu hanya dipakai untuk melakukan konsumsi dan tabungan saja. Sehingga nanti penjumlahan dari konsumsi dan saving itu sama dengan pendapatannya, ya. Sehingga ketika kita menggunakan hubungan tiga variabel ini, maka kita bisa mencari nilai dari masing-masing atau mendefinisikan nilai dari masing-masing tersebut, gitu ya, ketika diturunkan ke dalam turunan pertamanya. Jadi kita turunkan masing-masing dari tiga variabel ini terhadap Y, gitu ya. Jadi DY sama dengan DC DY ditambah dengan DS DY. DY sama dengan 1. Kemudian DC DY sama dengan MPC, kemudian DS DY sama dengan MPS-nya. Jadi nilai MPS dan MPC kalau ditotal itu sama dengan 1. Sehingga kalau kita ingin mencari salah satu antara MPC dan MPS, kita tinggal mencari selisih antara MPS atau MPC-nya, yang mana yang kemudian diketahuinya terlebih dahulu. Nilai dari MPC dan juga MPS itu antara 0 dan 1. Ya, jadi misal kalau diketahui MPC-nya itu 0,8, maka untuk nilai MPS-nya sama dengan 1 dikurangi dengan 0,8 sama dengan 0,2. Nah, jadi artinya apa nih MPC dan MPS? MPS dan juga MPC, kalau MPS itu adalah marginal propensity to save, artinya adalah besarnya tambahan tabungan akibat adanya tambahan 1 unit pendapatan. Hal yang sama bisa kita terapkan di MPC, yakni marginal propensity to consume, berarti tambahan konsumsi akibat adanya tambahan 1 unit pendapatan. Jadi kalau semisal kita punya tambahan pendapatan 1 juta gitu ya, dengan MPC sebesar 0,8, berarti 800 ribunya itu dipakai untuk tambahan konsumsinya, sementara 200 ribunya sebagai tambahan untuk tabungannya. Ya, itu yang kemudian bisa kita definisikan untuk menginterpretasikan nilai dari MPS dan juga MPC-nya. Oke, kemudian kita beralih ke contoh. Ya, di sini ada 2 contoh sebenarnya, tetapi dengan mekanisme pengerjaan yang hampir sama, yakni yang pertama diketahui fungsi konsumsinya, kemudian diminta untuk mencari nilai MPC dan MPS-nya ketika Y sama dengan 30. Sementara yang kedua diketahui fungsi saving-nya dan diminta untuk cari MPS dan MPC-nya ketika Y sama dengan 40. Jadi kalau kalian diminta untuk mencari nilai saja dari MPS ataupun MPC-nya, maka itu bisa kita lakukan dengan lebih cepat ketika kita sudah mendapatkan nilai salah satu dari MPS ataupun MPC-nya. Ya, tetapi kalau diminta untuk menurunkan atau mencari nilai MPS atau MPC dengan menggunakan diferensial ataupun tahapan yang lebih panjang, maka kalian harus melakukan itu, ya, tidak hanya nilainya saja. Oke, kita beralih ke contoh yang pertama. Jadi fungsi konsumsinya adalah 0,01 Y kuadrat plus 0,2 Y ditambah dengan 50. Kalau diminta untuk mencari MPC, berarti MPC dan MPS ketika Y sama dengan 30, maka pertama kali gitu ya, kita bisa turunkan fungsi konsumsi terhadap Y-nya. Jadi konsumsi terhadap Y-nya maka kita dapatkan sama dengan 0,02 Y. Jadi
0,01Y kuadrat itu turunannya adalah 0,02Y, kemudian 0,2Y itu turunannya adalah 0,2. Jadi kita udah dapat nilai fungsi dari MPC-nya. Tinggal kita masukkan ketika nilai Y sama dengan 30, MPC-nya adalah 0,02 dikali dengan 30 ditambah dengan 0,2 sama dengan 0,6 tambah 0,2 sama dengan 0,8. Ya udah, kita udah dapatkan nilainya. Nilai MPC-nya sama dengan 0,8, sehingga kalau ditanya berapa MPS-nya, berarti tinggal nyari saja selisih dari MPC-nya. Jadi 1 kurangi MPC sama dengan 0,2. Udah selesai. Kalau kalian diminta mencari nilai MPS-nya saja. Tetapi saya ingin tunjukkan hubungan antara dua variabel tadi. Kalau kita tuliskan S itu sama dengan Y kurangi dengan C. Sehingga kalau ingin menggunakan derivasi, maka Y dikurangi dengan konsumsinya. Berarti ini adalah fungsi konsumsi nih. Hasilnya adalah min 0,01Y kuadrat plus 0,8Y min 50. MPS-nya itu adalah DS DY sama dengan min 0,02Y plus 0,8. Sehingga kalau kita masukkan Y sama dengan 30, maka MPS-nya sama dengan min 0,02 kali 30 ditambah dengan 0,8. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah min 0,6 ditambah dengan 0,8 sama dengan 0,2. Jadi confirm ya. Jadi antara yang ini dengan yang ini itu sama. Meskipun dengan cara yang lebih panjang, yang agak panjang gitu ya, untuk mendapatkan nilai 0,2 ini. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah kalian bisa mencari keduanya, baik itu MPC dan MPS, dengan menggunakan pendekatan diferensial dan menghasilkan nilai yang sama. Ya. Saya kira itu. Nanti untuk yang kedua, yang ini, yang S sama dengan 0,02Y kuadrat min Y plus 100, itu nanti bisa kalian cari sendiri MPS dan MPC-nya ketika Y-nya sama dengan 40. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.